Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak terima sembah dan pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Dialah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala nama-Mu besar dan mulia. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga. Amin. Kemuliaan nama-Mu,
Tuhan. Kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, Kau hadir di tengah kami. Kau siap memberkati setiap kami. Kau Allah yang siap untuk memulihkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas Kaulah Raja, namamu besar, termu. Sekali lagi katakan Yesus. Layak, hanya Engkau Allah yang layak. Terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas Kaulah Raja, namamu besar, termulia. Yesus Tuhan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Dengan penuh kasih Ibu Gembala akan berdoa. Besar, termulia, namamu besar Tuhan, namamu besar, termulia. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang lagi Tuhan dalam bait-Mu bersama-sama dengan saudara kami seiman untuk kami beribadah kepadamu. Bapa, kami mohon kiranya Engkau ada hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan akan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkatilah Tuhan para hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati umat-Mu yang hadir. Biar kami semua pada pagi hari ini boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, baik di dalam pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau ada bertahta di tengah-tengah pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan ibadah pada pagi hari ini dari permulaan sampai akhirnya, hanya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari berikan kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini, baik kita yang berada di gereja ataupun baik saudara-saudara kita yang sedang ibadah online di rumah, semua merasakan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita mau bertemu dalam kasih Tuhan. Kita mau bersukacita bersama Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya,
bangkit berdiri bersama. Dengan penuh sukacita kita mau katakan bertemu dalam kasih Tuhan. Kita mau berkumpul dalam anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudarimu, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu, kalau waktu tunjuk kau sahabatku, kau saudaraku, kita boleh tunjuk teman kita, amin. Karena kita nggak bisa bergandengan tangan, tapi kita mau tunjuk satu sama lain. Siap Bapak Ibu? Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Sekali lagi silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ketika kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang memisahkan kita Bapak Ibu, amin. Termasuk COVID, amin. Amin, kita mau tetap bersuka cita karena Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan persembahan kita tundukkan kepala, kita mau menyerahkan persembahan kita. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Bapak. Kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepadamu. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami, mari Engkau kuduskan setiap kami Tuhan. Kuduskan setiap tangan-tangan kami yang terulur. Kami percaya Engkau melihat setiap hati kami, kerelaan hati kami Tuhan untuk kami boleh memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami naikkan doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dari yang benar raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukur rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Biarlah persembahan kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang dapat mengubahkan setiap hidup kami. Firman-Mu yang boleh menguatkan hidup kami Tuhan. Ketika akhir-akhir ini kami lemah, mungkin kami sedang merasakan kekhawatiran Bapa. Tapi kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memegang setiap hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa memegang erat tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini
kasih-Mu mengubah hidupku. Memilihku selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Yesus pegang erat tanganku. kami tidak bisa hidup Tuhan tanpa kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Bapa, pegang kami Tuhan. Yesus pegang. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa ada di dalam jalan hidup kami Tuhan. Karena kami tidak dapat hidup tanpa Engkau, kami perlukan Engkau senantiasa memegang, menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami boleh datang bersama kepadamu. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua Tuhan, untuk memberikan kekuatan, keteguhan iman di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk semua hamba-Hamba-Mu yang telah melayani. Biarlah Tuhan akan terus memakai kehidupan Tuhan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai pada selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan kalau kita semua masih bisa hadir ya, semua dalam keadaan yang baik dan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur dan sungguh memanfaatkan waktu-waktu ya, karena waktu itu tidak selamanya kita miliki ya. Oleh sebab itu biarlah kita akan senantiasa mengucap syukur pada Tuhan. Meskipun mungkin kita sedikit banyak ya, pasti menerima dampak ya dari corona ini ya, yang sudah berjalan hampir
2 tahun ya yang mewabah ya, hampir 2 tahun ini ya, dan telah berdampak terutama dalam hal ekonomi ya, semuanya mendapatkan dampaknya. Meskipun ada orang yang mendapatkan dampak yang positif ya, misal kata yang berjualan online, yang mungkin dari bidang kesehatan atau obat-obatan mungkin ya, mungkin berdampak positif, tetapi banyak yang mengalami dampak yang negatif. Dan banyak perusahaan ataupun orang-orang perusahaan yang tutup, orang-orang yang harus PHK ya. Nah, mungkin ada juga dari antara kita yang mengalami juga keterpurukan atau dampak dari ini, tetapi sesuai dengan anjuran dari Bapak Raden Pardede ya, jadi sekretaris dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional gitu ya. Dia katakan, ayo bangkit katanya ya, jangan terus berlama-lama menangisi keadaan ya. Jadi ini artinya bahwa meskipun mungkin banyak orang mengalami keterpurukan dan kehancuran, tetapi jangan terus diam, jangan terus menangisi keadaan, tetapi kita harus bangkit gitu ya, harus mencari solusi, mencari jalan keluar. Itu yang diharapkan dari Bapak Sekretaris ini ya, Komite PCPEN Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ya. Jadi jangan hanya diam saja atau menyesali atau menangisi ya, tetapi mau bangkit ya. Nah, dalam hal ini kita juga akan bersama belajar melalui firman Tuhan ya, ketika mungkin kita mengalami keterpurukan ya, baik karena pandemi ini ataupun karena situasi yang ada di dalam dunia ini, mungkin kita mengalami keterpurukan atau dalam ekonomi, mungkin ada keluarga kita yang terdampak, atau mungkin dalam iman kita juga tergoncangkan seperti itu ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Mari kita akan bersama belajar untuk bangkit ya, untuk bangkit, untuk memenangkan kehidupan ini ya. Jangan terus tinggal dalam keterpurukan. Kita akan bersama belajar melalui seorang nabi, yaitu Nehemia ya. Kita bisa membaca di dalam kitab Nehemia. Di situ dia di dalam negaranya ya, bangsanya itu mengalami keterpurukan ya. Kita akan membaca di dalam kitab Nehemia pasal 1. Ya. Kitab Nehemia pasal 1 mulai ayat yang ke-1 ya. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisle tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi diceritakan di sini
pada waktu itu, pada zamannya Nehemia ini, bangsa Israel ini diserang oleh bangsa Babel, dan kemudian sebagian orang itu dibawa ke Babel, tapi sebagian orang lagi ditinggalkan di Yerusalem. Dan pada suatu saat ketika saudaranya dari Nehemia datang dari Yerusalem, dia tanya, kan dia nggak tahu ya, dia dibawa ke Babel, dia nggak tahu keadaan mereka, saudara-saudaranya yang di sana. Bagaimana keadaan mereka di sana? Lalu diceritakan seperti ini, bahwa mereka dalam kesukaran besar, dalam keadaan yang tercela, tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi mereka memang tidak dibawa diperbudakan di Babel, tetapi mereka mengalami kesusahan di sana. Yang tertinggal ini mengalami kesusahan. Mereka tidak punya tembok. Jadi kalau kota itu tidak ada tembok, musuh biasanya sering masuk gitu ya. Jadi ketika mereka mungkin sudah menanam, lalu ketika mau panen itu diserang sama musuh, diambil semua gitu. Tetangga-tetangganya yang tetangga-tetangga negara itu yang memusuhi dan mengambil hasil gitu ya. Nah, jadi mereka sangat miskin, sangat menderita. Nah, mendengar hal ini, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Ya. Kita akan bersama belajar kepada Nehemia ketika mengalami keterpurukan. Dia melakukan hal-hal yang dapat kita contoh untuk bangkit dari keterpurukan itu. Kita lihat yang pertama di dalam pasal 1 ayat 4, dikatakan demikian. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi begitu mendengar berita ini, reaksi ya apa yang dilakukan ya, dia langsung menangis ya. Jadi tidak perlu tak malu kalau menangis. Boleh ya Bu Santi menangis ya, untuk melepaskan tekanan batin ya, boleh tentunya menangis ya. Menangis, tetapi menangis di hadapan Tuhan. Karena percuma kalau kita menangis kepada orang sini, orang sana ya, akan nggak ada solusinya gitu ya. Ya mungkin ada beberapa yang bisa memberikan solusi, memberikan penghiburan atau apa ya. Tetapi apabila kita datang menangis kepada Tuhan, pasti di situ ada pertolongan. Ya, seperti Nehemia ini. Ketika mengalami keterpurukan, dia datang kepada Tuhan. Ya, dia menangis kepada Tuhan. Dia mencurahkan segala bebannya kepada Tuhan. Dan dia berdoa dan berpuasa. Ya. Jadi kalau kita mungkin mengalami kesesakan, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, seperti Nehemia ini. Kita lihat di situ bahwa Tuhan itu akhirnya ketika dia begitu dekat kepada Tuhan, dia mencurahkan dan memohon kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Ya. Nah, kita bisa juga dalam menghadapi keterpurukan kita datang kepada Tuhan dan berpuasa dan berdoa kepada Tuhan, seperti Nehemia ini. Dan kemudian apa yang dilakukan di dalam ayat pasal yang kedua ayat yang kelima, di situ dikatakan, kemudian jawabku pada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau akan dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat bagi
bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ya. Di sini langkah apa ya yang dilakukan oleh Nehemia? Yaitu setelah dia berdoa, dia itu melakukan, ya, dia ingin melakukan sesuatu, yaitu dia ingin membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh ini. Ya, jadi kalau kita mengalami keterpurukan, jangan hanya berdoa saja, tetapi kita juga harus ada usaha, ya. Di dalam surat Tesalonika itu ya, Rasul Paulus juga memberikan judul di dalam satu perikop ya, 2 Tesalonika pasal 3 itu ora et labora, ya, yang ditulis dalam bahasa Yunani, yang dalam bahasa Latin ya, yang artinya berdoa dan berusaha. Jadi tidak hanya berdoa, tetapi kita juga harus mengusahakan. Kita melihat di sini Nehemia ini setelah mencurahkan segalanya, menyerahkan kepada Tuhan, dia mencari solusinya, ya, dia berusaha, ya, dia memikirkan kira-kira gimana aku harus pulang, aku harus membangun, aku perlu ini dan itu. Dia sudah merencanakan hal ini. Jadi ketika dia ditanya raja, dia langsung bisa menjawab, aku akan pulang dalam waktu segini, aku akan perlu barang-barang ini, aku perlu surat-surat dan sebagainya. Ya. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 2 ayat 13, kita melihat di situ juga demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Jadi ini usahanya, dia sudah merancangkan, dia mendapatkan izin. Ketika dia sampai, dia juga langsung melihat, ya, mengusahakan bagaimana, apa yang harus aku lakukan itu ya. Nah, Tuhan memberikan kita akal budi, ya, untuk kita itu berpikir, untuk mencari jalan keluar. Kita tidak bisa bermalas-malasan menunggu berkat dari langit, menunggu pertolongan dari Tuhan, tetapi kita juga harus usaha ini ya. Lalu di dalam pasal 2 ayat 17 dikatakan juga, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ya. Nah, lalu dia apa? Mengajak semuanya untuk bergotong royong. Ya. Demikian juga kita, ya. Kalau kita punya masalah, jangan kita saling menuduh, saling menyalahkan, bahkan bertengkar satu dengan yang lain, ya. Tetapi kita belajar dari Nehemia ini, kita bergandengan tangan untuk kembali membangun yang hancur ini. Kita bangkit dari keterpurukan kita. Ya, kita harus bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk kembali hidup yang baik, ya. Dan kemudian kita akan melihat kunci kesuksesan dari Nehemia bangkit dari keterpurukan yang ketiga, yaitu dia selalu waspada. Di dalam pasal 4 ayat 9, nanti saudara-saudara bisa membaca dari semua kitab ini ya, tapi kita membaca beberapa ayat saja. Nehemia pasal 4 ayat 9 demikian bunyinya. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Jadi dia selain usaha, dia juga seorang yang waspada, ya. Dia berhati-hati, ya. Dia berjaga-jaga di dalam doa, ya. Selain berdoa, dia juga berjaga-jaga dengan menaruh penjaga-penjaga karena banyak musuh. Demikian juga dalam kehidupan kita juga tidak boleh sembrono, ya, dalam kehidupan. Karena di dalam dunia ini banyak penipu, ya. Semakin susah kehidupan di dalam dunia ini, semakin banyak penipuan. Berapa banyak orang yang sudah tertipu, ya. Baik melalui
online, pinjaman online, melalui paket-paket online. Ya, teman saya juga kena. Ya, dikatakan Tupperware murah gitu. Lalu dia bayar uangnya tapi barangnya enggak datang. Ya. Nah, banyak ya penipuan-penipuan. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada. Ya. Berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita melihat di Nehemia ini ya, apa yang dilakukannya? Di dalam pasal 4 ayat 16 dia itu berjaga secara fisik. Ya. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak lelaki dan anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ya, dia berjaga secara fisik. Ya. Sejak hari itu sebagian dari anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian lain memegang tombak, perisai dan anak panah dan mengenakan baju sirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Jadi secara fisik berjaga-jaga, juga berjaga-jaga terhadap tipu daya muslihat. Ya. Di dalam pasal 6 ayat 2, di situ dituliskan, maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dan dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Jadi dia waspada. Iki beneran apa enggak gitu ya. Kelihatannya mau nerembukan itu, tapi ternyata bahwa dia itu orang jahat gitu ya. Dia harus hati-hati. Lalu meskipun kota itu sudah terbangun dengan baik, Nehemia ini juga tetap terus berjaga-jaga. Di dalam pasal 7 ayat 1 sampai 3, setelah tembok selesai dibangun, aku masang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Jadi dia tetap selalu waspada, baik ketika dia bekerja, bahkan setelah selesai bekerja dia selalu waspada. Ya, kita juga harus selalu seperti itu, harus waspada, jangan sembrono dalam hidup. Lalu yang keempat di dalam pasal 13 ayat 29 sampai 31, pasal 13. Ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api dan waktu-waktu tertentu dan untuk hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Jadi Nehemia ini orang yang seperti apa? Ya, bagaimana dia berhasil ya? Yaitu dia orang yang teguh menetapkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia tidak mau belok ke kanan atau ke kiri. Kalau iya, kalau enggak ya. Dia selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Dia menjaga hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Ya, di sini dia katakan dia menguduskan bait Allah. Lalu dia menetapkan orang-orang yang harus bekerja di bait Allah. Di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 13 dia juga memperhatikan orang-orang yang sengsara. Pada waktu itu orang-orang kaya yang ada di situ itu menekan orang-orang yang miskin. Ya. Nah, ini dia membela, Nehemia ini membela. Lalu dia juga tidak mencari keuntungan sendiri, meskipun dia harusnya mendapatkan gaji, bayaran ya. Tetapi dia tidak menerima itu, dia gunakan untuk pembangunan itu ya, Yerusalem. Lalu dia adalah juga yang setia pada menetapi hukum-hukum Tuhan ya. Nah, inilah kunci dari keberhasilan Nehemia ya. Bangkit dari keterpurukan. Dia
membawa semuanya di dalam doa dan puasa. Dia bekerja, membangun, berusaha bangkit dari keterpurukan. Dia selalu waspada dalam kehidupannya. Dan dia juga selalu membangun hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita kalau mau bangkit, ya, mau terbebas dari keterpurukan, kita akan belajar kepada Nehemia ini. Dan kita juga melihat apa yang dibangun oleh Nehemia, ya. Yang dibangun oleh Nehemia supaya dia bebas dari serangan dari musuh tadi, supaya tidak hancur terpuruk, ya. Yang pertama, dia membangun pagar tembok. Tembok adalah suatu benteng pertahanan bagi sebuah kota. Itu tembok pada zaman dulu, ya. Kalau sekarang enggak, ya. Tidak ada bentengnya, tidak perlu benteng. Kalau zaman dulu benteng itu sangat penting. Tembok itu sangat penting karena melindungi kota. Dan kita ingat kota Yeriko itu hancur karena temboknya roboh, ya. Begitu temboknya roboh, bangsa Israel menyerang, ya. Nah, di dalam Yehezkiel 38 ayat 11 juga di situ dikatakan kalau tidak ada tembok, kota itu akan mudah diserang. Lalu di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 30, kita akan baca saja, ya, supaya kita bisa melihatnya. Yehezkiel pasal 38 ayat 11. Dikatakan, engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Kemudian ayat yang pasal 22 ayat 30. Pasal 22 ayat 30 dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Jadi Tuhan ingin keluarga kita, hidup kita itu ada tembok, ya. Tembok itu berguna untuk mempertahankan dari serangan musuh, ya, dari kehancuran. Dalam perjanjian lama kita melihat ada Abraham, ya. Abraham yang mempertahankan kota Sodom dan Gomora. Ketika itu Sodom Gomora akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi Abraham itu menjadi tembok. Dia berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Demikian juga dengan Musa. Ketika Tuhan akan menghukum bangsa Israel, di situ Musa itu berdiri seperti tembok, menjaga, mempertahankan agar Tuhan tidak membunuh bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, jadi tembok di sini adalah penggambaran dari doa syafaat. Syafaat dalam bahasa Inggris itu penengah atau menjadi penengah. Artinya menjadi orang yang berdiri di antara Tuhan dan orang yang sebenarnya akan dihukum. Jadi mendirikan tembok berarti mendirikan doa syafaat. Jadi supaya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menolong, mengampuni, itu harus ada doa syafaat yang dinaikkan sebagai tembok yang melindungi, ya. Nah, di dalam perjanjian lama, imam itu adalah pendoa syafaat yang melindungi bangsa Israel, mendoakan bangsa Israel supaya tidak dihukum oleh Tuhan atas dosa-dosanya. Demikian juga dalam perjanjian baru di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 di situ Tuhan Yesus adalah imam besar yang bersyafaat bagi kita. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 juga dikatakan kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, kita harus bersyafaat bagi saudara-saudara kita, mendoakan saudara-saudara kita supaya Tuhan melindungi, Tuhan menjagai.
Ya, mari kita membangun tembok perlindungan bagi keluarga kita masing-masing, bagi gereja kita, bagi negara kita, agar Tuhan mengampuni dan Tuhan melindungi. Ya. Supaya kita tetap aman, kita harus membangun tembok. Tembok itu adalah doa syafaat, ya. Fungsinya doa syafaat yaitu agar tiap anak Tuhan itu tetap bertahan dalam imannya. Bangsa kita dan negara kita tetap teguh, tetap terjaga. Gereja Tuhan tetap bertahan dalam menghadapi tantangan yang ada. Ya, kita bisa berdoa, membangun tembok. Ya, ini dicari oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi aku mencari orang yang membangun tembok. Adakah orang-orang yang membangun tembok? Ya, mari kita menjadi orang-orang yang membangun tembok dan Tuhan berkenan atas kita. Lalu yang kedua yang dibangun oleh Nehemia adalah pintu gerbang. Pintu adalah tempat untuk keluar masuk, ya. Demikian juga pintu adalah tempat Tuhan itu membukakan berkat, mencurahkan berkat, kasih, kekuatan dan kuasanya. Di dalam Yesaya 60 ayat 18, pintu itu adalah, kita baca Yesaya pasal 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Ya, jadi kalau membangun pintu gerbang itu artinya membangun pujian dan penyembahan. Berapa banyak kita yang mau membangun pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan? Ya, kalau kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita suka membangun pintu gerbang? Pintu itu penting loh, menjaga, ya, mengamankan kita. Ya, seperti juga pujian dan penyembahan itu penting. Tetapi tentunya pujian dan penyembahan yang benar, sesuai dengan Yohanes pasal 4 ayat 23, yaitu dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam hidup yang benar dan juga dalam roh, tidak hanya melalui kata-kata saja, tidak fisik tetapi dari hati kita. Ya, pujian dan penyembahan yang mengalir dari hati kita. Ya. Karena apa? Di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4 dikatakan, aku Allah bertakhta atau bersemayam di atas puji-pujian. Kalau Allah itu bertahta, hadir dalam puji-pujian, tentunya juga kita akan merasakan sukacita, kedahsyatan, kekuatan, ya, berkat Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu penting kita membangun pujian dan penyembahan, ya, agar kita semua mendapatkan sukacita serta merasakan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satupun yang bisa menolong, memberikan pertolongan kalau tidak Tuhan, ya. Hanya Tuhan, manusia itu tidak bisa kita andalkan. Tidak ada satupun di dunia ini bisa kita andalkan, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Oleh sebab itu mari kita membangun tembok, yaitu doa syafaat, dan pintu, yaitu pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Jangan kita malas, ya, jangan malas untuk membangun pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dan yang kemudian yang ketiga yang dibangun adalah bait suci, ya. Jadi Nehemia menyucikan, mengatur kembali, menaruh para penyanyi, orang Lewi di situ, menghidupkan kembali bait Allah, ya, yang sudah tidak dipakai oleh orang-orang pada waktu itu, ya. Nah, menyucikan dan menguduskan dan menempatkan dengan benar, ya. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama, kemah suci, ya, disebut kemah suci. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan, ketika bangsa Israel sudah tinggal di Israel, disebut bait Allah. Lalu dalam Perjanjian Baru, tubuh Kristus itu adalah bait Allah. Dan 1 Korintus 6 ayat 19, bait Allah itu adalah tubuh kita. Apa artinya bait Allah? Bait Allah adalah tempat di mana Tuhan hadir, Tuhan tinggal. Ya. Kita harus bangun itu tempat itu, bait Allah, tubuh kita ini, dengan bagaimana menjaga kekudusannya,
dan memberikan apa? Puji-pujian di dalam hati kita. Tubuh kita adalah rumahnya roh, rumahnya Tuhan. Ya, jadi di situ harus ada selalu puji-pujian bagi Tuhan, penyembahan bagi Tuhan, persembahan bagi Tuhan. Jadi kita harus senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ya, menjaga. Kita harus mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, yaitu tubuh kita ini. Ya. Nah, inilah ya berkat firman Tuhan bagi kita semua melalui Nabi Nehemia untuk lepas, untuk bangkit dari keterpurukan. Ya. Dia membangun tembok, yaitu doa syafaat. Dia membangun pintu pujian dan penyembahan, dan dia membangun bait Allah, yaitu tubuh yang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama menutup firman Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan, bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya satu nama yang dapat menolong kepada kita. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu, hanya ada satu harapan yang pasti, harapan yang pasti. Agung dan perkasa sampai selamanya.
Tuhan kita. Mari kita semua berdiri. Bila hati kita lemah tak berdaya, haleluya. Bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti. Aku kan terasa selamanya. Hanya satu nama, hanya satu yang menenangkan hati. Hanya satu yang menenangkan indah tak berdiri. Nama Yesus, nama Raja, haleluya. Biarlah kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menilik kehidupan kita. Apakah saat ini kita mengalami keterpurukan di dalam kehidupan? Janganlah kita hanya duduk dan menangis, tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit, mari kita bangun hidup kita. Mari kita membangun tembok doa syafaat kita. Kita membangun pagar pujian penyembahan kita. Mari kita membangun bait Allah, bait tubuh kita yang hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita terus berusaha dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh hati yang teguh di dalam iman kepada Tuhan, senantiasa menetapi jalan-jalan Tuhan. Dan biarlah kita akan mendapatkan kemenangan bersama Nehemia di dalam kehidupannya. Kita akan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami, yang mengingatkan kepada kami di mana Nehemia Tuhan telah tolong untuk lepas dari keterpurukannya Tuhan, dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu
juga terlepas dari segala keterpurukan yang ada. Karena kami mempunyai Allah yang sama, yaitu Engkau Allah kami yang menciptakan langit dan bumi, yang sanggup memberikan pertolongan bagi kami. Kami serahkan Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang mungkin Tuhan dalam kehidupannya mengalami keterpurukan, baik mungkin dalam hal ekonomi, baik dalam kesehatan, baik dalam keluarganya Tuhan. Kami juga menyerahkan negara kami Indonesia ini dalam tangan-Mu Bapa, dalam pemeliharaanmu dan pengampunan serta keselamatanmu. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur untuk semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati semua anak-anak-Mu yang hadir dan memberikan kebebasan dan pertolongan dalam kehidupan mereka. Berkat yang tercurah dalam kehidupan, dalam keluarga mereka, dalam usaha, dalam pendidikan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk Tuhan negara kami Indonesia ini, seluruh jajaran pemerintahan Tuhan dalam hikmat pimpinan dan kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Sekarang kita bersama-sama pulang dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.